Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, channelnya BMI Hongkong. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang setia terus di channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe. Semoga konten-konten di channel ini memberikan edukasi yang berguna buat kita semuanya, khususnya bagi kawan-kawan yang baru kerja di Hong Kong. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang karma, ya, yang dimana karma ini akibat dari Cece yang membohongi majikannya di Hong Kong. Dan mungkin kawan-kawan atau siapapun itu mungkin tidak menyadari bahwa hal ini juga dapat berpengaruh buruk pada kehidupan Anda nanti di kedepannya ketika Anda di tanah air. Let's go, kita bahas ceritanya apa sih dari karma ini. Let's go. Nah, Mbak Rini ini bekerja di majikan ini selama 3 kontrak berarti 6 tahun, hampir 6 tahun. Nah, 1 kontrak, 2 kontrak dia sudah ambil cuti. Namun yang kontrak ketiga ini dia juga ambil cuti. Nah, Mbak Rini ini kerja di 2 rumah majikannya yang punya anak 2, kemudian sama mbahnya. Jadi antara rumah atau flat mbahnya sama anaknya ini berdekatan, cuman sini sama situ berdekatan lah. Jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk ke rumah si mbahnya. Tetapi si Mbak Rini ini yang mengambil anaknya dan tidur di rumah mbahnya. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, Mbak Rini ini berkerudung dan dia juga diizinkan sholat oleh majikannya. Jadi selama sehari kan sholat ada 5 waktu. Nah, selama 5 waktu itu pagi, siang, sama sore. Jadi subuhan, kemudian duhur, asar. Itu kan di jam-jam kerja, ya, Rek. Jadi di jam kerja itulah si Mbak Rini meminta izin untuk sholat di rumah mbahnya, dan dia membutuhkan waktu setengah jam, bahkan hampir 1 jam untuk sholat di jam-jam kerja. Dan mbahnya nggak masalah, anaknya pun juga nggak masalah, karena bagi majikan itu Mbak Rini ini baik, yang dimana dia menjaga anaknya, kemudian menjaga mbahnya. Jadi semuanya pekerjaan itu diserahkan si Mbak Rini ini. Oke, selepas itu Mbak Rini mau pulang ke tanah air untuk cuti, karena kontrak dia ini menuju kontrak ketiga. Jadi kontrak ketiga adalah 5 tahun. Nah, jika kontrak 5 tahun bekerja atau kontrak ketiga ini dia bekerja di majikan yang sama, dia udah dapat long service kan, jika si majikannya tidak mau dengan Mbak Rini. Nah, tapi karena dia majikannya baik, jadi dia minta long service kepada majikannya. Dan Mbak Rini ini tidak hanya, kan biasanya anak-anak yang baru, tapi tidak semuanya ya, Rek, ya, tapi kebanyakan juga anak-anak yang baru itu banyak juga yang meminjam bank untuk kebutuhan di rumah. Tapi memang ada juga yang untuk sekedar berfoya-foya, tapi itu hak masing-masing, ya, Rek. Kita tidak bisa membuli atau ibaratnya adalah ngelok nih itu bahasa Indonesia adalah memaki bahwa buat apa sih utang bank, kan gaji kita udah cukup, oke itu Anda, tapi orang lain belum tentu, karena mungkin kebutuhan di rumah banyak, kemudian dia mau bikin rumah, kemudian juga anaknya kuliah. Kemudian kan anak kuliah itu kalau
mau daftar itu kan mahal banget itu Rek, jadi kita nggak bisa memaki mereka kenapa harus hutang bank. Tapi Mbak Rini ini juga termasuk orang yang dimana dia juga hutang bank. Nah, pernah suatu saat dia bilang sama si majikannya, pas dia tuh nggak bisa bayar bank, akhirnya dia berhutang sama mbahnya, dan mbahnya memberikan, dan dia bilang sama si mbahnya bahwa jangan bilang sama anaknya. Ya mbahnya yang ngikutin aja karena eh, dia berpikir bahwa Mbak Rini ini udah bagus menjaga cucunya dia dan mau bekerja di luar rumah. Nah, gajinya Mbak Rini ini adalah 6.000, 6.500-an ya. Kalau nggak dia nggak libur itu udah banyak banget ya. Nah, jadi dalam hal ini mungkin ada poin baiknya, dan juga ada poin yang tidak baik majikannya. Tapi sekali lagi bahwa eh, kerja dua rumah itu tergantung kalian. Kalau kalian nggak mau ya jangan mau. Kalau kalian mau ya ya silahkan kawan-kawan memperhitungkan gaji Anda, dan jangan sampai Anda kerja capek itu tidak dihargai. Artinya kerja capek tapi harus juga digaji. Sekali lagi buat pengetahuan buat kawan-kawan, kerja dua rumah itu juga menyalahi aturan ya. Jadi tergantung kawan-kawan menolak atau menerima, tetapi harus digaji dengan baik. Ingat, hargai tenaga Anda. Oke, let's go, kita bahas lagi tentang Mbak Rini itu. Nah, jadi Mbak Rini itu juga punya utang sama mbahnya, dan si mbahnya tidak boleh dikasih tahu si anaknya. Takutnya nanti anaknya kan marah sama Mbak Rini. Nah, pas itu eh, dia Mbak Rini ini mau pamit, mau pulang, mau cuti ke tanah air, tapi dia minta long service. Terus sama mbahnya, ya udah saya kasih long service tapi setengah ya. Ya nggak mau, kan aku kan mau balik lagi ke sini. Ngapain juga aku bohong? Ya udah kamu berikan aku long service lah sepenuhnya sampai kerja tiga kontrak ini. Terus mbahnya kan akhirnya sama majikannya juga anaknya juga percaya hal itu. Ya udahlah, berikan aja long service itu, walaupun itu memang si Rini nggak berhak. Nah, akhirnya si Mbak Rini ini dikasih long service penuhnya, dan dia berjanji akan balik ke Hong Kong. Oke, usah dikasih. Kemudian Mbak Rini balik ke Indonesia, dan si Mbak Rini ini ternyata menipu majikan, tidak kembali lagi ke Hong Kong. Nah, apa sih poin yang bisa diambil dalam hal ini? Oke, Rek, kita bahas yang pertama tadi. Mbak Rini ini kerja dua rumah tadi. Udah saya bahas bahwa kerja dua rumah ini itu tergantung sama kalian mau apa enggaknya. Kalau kalian mau silakan, tapi ingat ini menyalahi aturan. Yang kedua, ingat, oke, jika majikan memberikan kita uh, izin untuk sholat, Rek, gunakan waktu secukupnya. Oke, mungkin dikiran, tapi dikiran kan nggak mungkin sampai sejam. Ya, jadi secukupnya lah buat kalian semuanya. eh Jangan, jadi nanti biar kalau ada cece yang baru, nanti kalau izin sholat itu juga diizinkan. Jadi ketika Anda memperlakukan majikan tidak baik, takutnya nanti cece kedepannya juga tidak baik diperlakukan oleh majikan bekas Anda situ. Jadi eh, maksudku, come on lah, bahwa kalian juga harus bisa mengatur waktu itu semuanya ya. Oke. Nah, dari hal itu sehingga si Mbak Rini ini akhirnya dia terkena akibatnya ketika dia menipu majikan, karena dia bakal balik dan janji ya, aku bakal balik, janji bakal balik, tapi ternyata dia nggak balik. Janji itulah yang akhirnya menimpa dia. Nah, dia di Indonesia tidak bekerja dengan suaminya, membuat usaha, namun usahanya gagal. Bahkan uang yang dari long service itu dibuat untuk membuat usaha peternakan. Akhirnya peternakan itu ternaknya lambat laun, mati dan dia bangkrut. Sampai saat ini pun usahanya juga tetap bangkrut. Nah,
Nah, itu ya kawan-kawan, itu sebenarnya simpel saja sih tentang masalah ini, bahwa ingat bahwa kita tuh jangan sampai menipuin majikan Anda. Jika Anda tidak balik, ya bilang aja nggak balik. Bahwa Anda nggak mau bekerja, ya udah nggak mau bekerja. Jadi jangan sampai Anda janji-janji, sumpah-sumpah, namun nyatanya Anda mengingkari hal itu. Bagaimanapun juga, eh, walaupun ini adalah majikan Anda orang Cina ataupun orang Hong Kong ataupun agamanya beda dengan kita, namun kawan-kawan harus memiliki eh, kejujuran di dalam sebuah kerja. Siapapun Anda bekerja, siapapun dengan Anda bekerja, walaupun beda agama, beda negara, usahakan untuk jujur di dalam hal itu. Karena jujur itu enak kok, Rek. Jujur itu akan membawa Anda dalam kebaikan, dan jujur itu akan membawa Anda dalam kesuksesan. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.